tetap semangat. Tetap semangat. Dan itu menandakan kalau jalur Wonogiri Pas atau jalur Suraloyo ini memang luar biasa, guys. Tanjakannya ekstrim. Tanjakannya ekstrim sampai rantainya brodol. Dari titik 0 kami sudah berada di kilometer 24,5. Ada di average 19,2 km per jam. Inilah Embung Duren yang disebut juga dengan Embung Ponorogo. Patung Duren atau yang sering disebut dengan Embung Duren. Mas Pakde, kita gas lagi Mas Pakde. Guys. Sampai di pertigaan kita menuju lurus ke Puncak Suraloyo. Di sini tertulis Puncak Suraloyo 10 km lagi. Sepertinya cuaca berkabut nih Mas Pakde. Padahal udah agak siang ini. Ini dari pertigaan Terminal Sentolo berapa kilo sampai sini Mas Pakde? Kalau dari perhitungan di speedometer itu di 35 km. Kita ada di 35 km setelah Terminal Sentolo. Kalau dari pertigaan Kalibawang itu di 10 km. Kilometer 10. Berarti sebentar lagi kita akan sampai pada Wonogiri Pas. Kita sampai di Wonogiri Pas yang menjadi momok bumia. Inilah Wonogiri Pas sebagai start tanjakan yang ekstrim menuju Suraloyo. Waduh Mas Pakde, sepertinya ada trouble rantai. Pedot toh? Waduh. Pedot. Dengan sambungan ya? Sepertinya kami tidak bisa melanjutkan. Gimana Mas Pakde? Wah ini tidak bisa ini. Belum tahu ini. Kita rehat dulu, Kita rehat dulu. Di Wonogiri Pas, tanjakan awal, Mas Pakde mengalami trouble, rantainya pedot. Gimana ini? Apa nunggu Gojek? Nanti saya cari Gojek atau mungkin bak terbuka. Ya. Terus lanjut ke atas, nyusul Pak Aris. Sementara saya mencoba untuk melanjutkan tes rute ini sendiri. Oke? Oke, betul.
Mas Pakde nunggu Gojek Kendaraan. karena tidak mungkin lagi diperbaiki, rantainya putus. Dan kita tidak bawa alat-alat. Betul. Oke, saya akan lanjut ke arah Suralaya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mas Pakde tambah sabar. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan itu menandakan kalau jalur Wonogiri Pas atau jalur Suralaya ini memang luar biasa, guys. Tanjakannya ekstrim. Tanjakannya ekstrim sampai rantainya brodol. Oke. Inilah tanjakan Wonogiri Pas. Ini terlihat Mas Pakde di belakang. Mencoba saya untuk nanjak ke Suralaya dari Wonogiri Pas. Menurut data Strava, Wonogiri Pas ke puncak Suralaya jaraknya 4,5 km dengan gradien 8,4%. Cukup berat. Tikungan tajam di belakang. Kami ada di 20% gradien. Ini adalah tanjakan ekstrim menuju Suralaya. Ban depan mulai terangkat-angkat. Tanjakan dari depan belakang sangat wow, berat. Tanjakan dari Wonogiri Pas ini yang paling berat sampai di masjid warna hijau. Rata-rata gradien 20%. Tidak asik nih, nggak ada Mas Pakde nih buat ngobrol di tanjakan.
semakin curam, semakin dengklek, semakin tajam. Ini adalah tanjakan yang mematikan. Belakang kelihatan tanjakannya, depan yang paling perlu diperhatikan, karena besok tanggal 7 itu ada juga kelas pemula Master A maupun Master B. Perlu cek kondisi rem, karena untuk tanjakan mungkin aman, tetapi turunannya sangat berbahaya. Mengingat gradien 20% itu kalau mendadak direm, maka ban akan spin, tetap jalan. Tanjakannya mantap. Panjang. Oh, Bu. Tanjakan di belakang cukup curam, ada bonus flat sedikit. Sampai di pohon ringin, lumayan 20 meter flat. Habis itu diajar tanjakan lagi. Yang cukup berat juga di lintasan Kalibawang dari terminal Sentolo itu memang benar-benar cukup berat sampai ke pertigaan Suralaya Kalibawang. Ini diajar tanjakan lagi pada gradien 16%. Tanjakan di belakang lumayan dengklek. Viewer teman-teman bisa ikut menikmati suasana di tanjakan menuju Suralaya ini. Masjidnya sudah tampak. Nah, dari Wonogiri Pas sampai masjid inilah tanjakannya rata-rata di atas 20%. Habis dari masjid diajar tanjakan lagi, panjang,
4,5 kilo sampai puncak dengan average gradient 8,4%. Kami berjalan di 6 km per jam, pelan sekali, timik-timik. Di depan aja lagi, diajar lagi tanjakan. Well, dari Wonogiri Pass kami baru berjalan 1,1 km. Masih 3,4 km lagi yang harus kami tempuh menuju puncak Suralaya. Turunannya well, dari atas terlihat di depan juga terlihat tanjakan lagi. Kami ada di gradient 14%. Mas, inilah suasana lintasan jalan menuju Suralaya. Jadi memang perlu disisakan tenaga ketika kita di tanjakan selepas Wonogiri Pass. Nah, kalau tenaga sudah habis, napas sudah habis, putaran kaki udah capek, ketika flat dan rollingan di Kali Bawang, maka tanjakan Suralaya ini cukup berat. Malah mungkin somandek nuntun, karena tanjakan Suralaya ini cukup ekstrim. Wah, nggak boleh dewe iki, rano kancane. Nanjak lagi. Cuaca mendung-mendung berkabut, padahal udah siang. Jalan sedikit landai. Setelah melewati Masjid Ijo tadi. Bentar lagi saya sampai di tikungan curam Pagar Besi. Biasanya di sini teman-teman menggunakan tempat untuk foto-foto.
Ini tanjakannya juga gradien 17%. Yeay. Kacamata yang saya pakai terus kebes malah nutupi pandangan, tak taruh di belakang. Tanjakannya pol. Masih terus menanjak dengan gradien 14%. Di depan ini adalah tikungan pagar besi yang kedua. Cukup tajam tikungannya. Di sini juga sering digunakan teman-teman untuk foto-foto. Wah, nggak asik nih sendirian. Ngomyang dewe. Mantap. Tanjakannya menikung tajam. Sangat pelan kami berjalan. Ada di 5 km per jam. Cuacanya sungguh sejuk, dingin. Padahal sudah siang. Ambil yang kanan terus. Di sini jalan menurun pada lintasan arah Suralaya. Ada bukit yang cukup viral, namanya Gunung Kendil. Nanti kita akan melewati. Sepi banget. Tidak ada goeser satupun yang melewati sini. Di depan ini adalah tikungan pagar besi yang ketiga. Di sini juga sering digunakan teman-teman goeser untuk foto-foto. View-nya Masya Allah bagus banget. Lumayan tajam tikungannya.
Bonus turunan. Setelah turunan cukup panjang, sekitar 50-60 meter, tanjakan lagi. Nah, kita sampai pada batas wilayah DIY dan Jateng. Ini petunjuk arah menunjukkan ke kanan ke Borobudur. Kalau berbalik ke Jogja, ini jalan ke arah Borobudur. Kami terus menanjak. Gunung Kendil masih tertutup. Bukit sebentar lagi akan terlihat Gunung Kendil. Setelah nanjak sedikit ada bonus jalan flat lagi. Lumayan, cukup panjang. Sudah gembrobyos. Tanjakan lagi. Gunung Kendil masih tertutup. Oh Bu, mungkin jenengan sehat nggih Bu? Amin. Nggih, amin. Tanjakan belakang sudah kotos-kotos keringetnya. Ini adalah pagar besi yang keempat. Letaknya ada di kiri jalan. Tadi yang ketiga, yang 1, 2, 3 letaknya di kanan jalan. Nah, itulah Gunung Kendil. Mulai terlihat. Berarti sebentar lagi kami akan finish. Gunung Kendil. Sedikit tertutup kabut. Gunung Kendil dibalut dengan kabut. Inilah suasana pemandangan di bawah Gunung Kendil. Kabut tebal, dingin, sejuk. Beberapa waktu yang lalu acara MLY itu kalau tidak salah sekitar 1,5 bulan yang lalu. Finishnya di sini, di Gunung Kendil. Kalau di brosur yang ada di media itu lokasi finishnya tertulis Puncak Suralaya. Inilah penampakan atau patung Gunung Kendil. Tertutup kabut. Wah, elok sekali ini. Kabut turun di siang. Duh, ada mobil. Guys. Asik sekali.
Oh. Oh. Asik. Sebentar lagi memasuki finish di puncak Suralaya. Biasanya di sini dipakai untuk sprint karena jalannya flat. Sprint menuju finishan puncak Suralaya. Halo, halo. Mantap. Teman-teman, ada yang sudah berbalik arah. Mantap sekali ini. Akhirnya saya finish di puncak Suralaya. Ini terlihat patung Punokawan puncak Suralaya. Sudah sampai di puncak Suralaya.